Bab 11 Hadiah dari Bos. Edwin pertama kali memperhatikan ponsel Liana bukan karena benda itu menarik perhatian, melainkan karena terlalu tidak cocok berada di lantai eksekutif Law Group. Ponsel itu kecil, casingnya sudah kusam di bagian sudut, dan layar sentuhnya sering terlambat merespons. Ketika Liana membuka WhatsApp untuk mengecek pesan dari Arman, lingkaran loading berputar begitu lama sampai jadwal Edwin di tablet sudah selesai ia perbarui lebih dulu. Hari itu, setelah rapat pagi, Edwin keluar dari ruang meeting dan melihat Liana berdiri di dekat printer. Ponselnya mendadak mati. Ia menekan tombol samping beberapa kali, wajahnya tetap tenang, tetapi alisnya sedikit berkerut. "Ada masalah?" tanya Edwin. Liana cepat-cepat memasukkan ponsel ke tas. "Tidak, Pak Edwin. Baterainya memang agak lemah." "Berapa persen?" "Tadi 20. Sekarang mungkin habis." Edwin menatap tasnya. "Kamu menggunakan ponsel itu untuk koordinasi kerja?" "Iya, saya juga pakai tablet kantor untuk jadwal. WhatsApp. Kadang lambat, tapi masih bisa." "Masih bisa." Edwin tidak suka dua kata itu. Terlalu sering orang yang terbiasa kekurangan memakai, "masih bisa," untuk menutup hal yang seharusnya tidak perlu mereka tahan. Ia tidak berkata apa-apa saat itu. Namun setengah jam kemudian, Arman menerima pesan singkat dari ruang Edwin. "Siapkan satu ponsel baru untuk Bu Liana. Install aplikasi emergency call, GPS saring internal, dan satu tombol alarm." Hari ini, Arman membaca pesan itu 2 kali, lalu menatap pintu ruang bos dengan ekspresi sulit dibaca. Sore itu, setelah sebagian staf pulang, Arman datang ke meja Liana membawa kotak putih ramping dan sebuah kartu SIM baru. "Bu Liana, ini dari kantor." Liana melihat logo di kotak itu. Matanya langsung membesar. Ia memang tidak mengikuti tren gadget, tetapi cukup tahu bahwa ponsel itu bukan barang murah. "Ko Arman, ini pasti salah." "Tidak salah. Saya tidak bisa menerima ini. Ini inventaris kerja." Liana tetap menggeleng. "Ponsel lama saya masih bisa dipakai. Kalau hanya untuk WhatsApp, nanti saya ganti baterai saja." Pintu ruang Edwin terbuka. Pria itu keluar dengan jas sudah dilepas, lengan kemeja digulung rapi sampai bawah siku. Ia mendengar cukup banyak. "Kamu menolak alat kerja?" tanyanya. Liana berdiri. "Pak Edwin, harganya terlalu mahal. Saya belum tentu bisa menjaga barang seperti ini. Justru karena kamu perlu menjaganya, kamu harus memakainya dengan benar. Tapi, kamu bekerja untukku. Aku harus bisa menghubungimu kapan saja saat pekerjaan membutuhkan. Ini bukan hadiah, ini alat kerja." Kalimatnya terdengar final, namun mata Edwin tidak sedingin kata-katanya. Ada sesuatu di sana yang membuat Liana sulit membalas. Bukan tekanan, melainkan kepastian bahwa ia tidak sedang diberi sesuatu untuk berutang budi. Ia hanya sedang dipastikan tidak tertinggal. "Kalau rusak, potong gaji saya," kata Liana akhirnya, masih mencoba mempertahankan sisa harga diri. Edwin menatapnya beberapa detik. "Tidak perlu dramatis." Arman menunduk cepat, menyembunyikan senyum. Liana merasa wajahnya panas. "Baik, Pak Edwin." Edwin kembali ke ruangannya, tetapi sebelum pintu tertutup ia berkata, "Arman, pastikan dia bisa menggunakan semua fitur penting." "Baik, bos." Di ruang meeting kecil, Arman membantu memindahkan kontak dan memasang aplikasi. Liana duduk di sebelahnya seperti murid baru yang takut salah menekan tombol. "Ini WhatsApp bisnis kantor. Ini kalendar sync. Ini email internal. Kalau ada dokumen sensitif, jangan download sembarangan." Liana mengangguk serius. Arman lalu menunjuk tombol samping ponsel. "Yang ini paling penting. Tekan 3 kali cepat, atau tahan 3 detik. Ponsel akan langsung mengirim lokasi ke saya dan security internal, lalu menelepon nomor darurat yang sudah disimpan." "Nomor darurat?" "Saya, security lantai eksekutif, dan..." Arman berhenti sejenak. Liana menoleh. "Dan, bos,
Jari Liana yang menyentuh layar berhenti. Arman berdeham. Bos yang minta. Katanya untuk pegawai yang sering ikut acara luar kantor, standar keamanan harus jelas. Saya belum sering ikut acara luar kantor. Mulai sekarang mungkin akan lebih sering. Arman menjelaskan lagi, kali ini lebih pelan. Cara mengaktifkan lokasi, cara merekam suara, cara mengunggah file ke drive, cara mengunci layar dengan sidik jari. Liana memperhatikan semuanya. Tidak ada rasa diremehkan dalam cara Arman mengajar. Ia sabar, praktis, dan tidak tertawa ketika Liana salah membuka kamera depan 3 kali. Malamnya, di rumah Jessie, Liana duduk di tepi tempat tidur kecilnya sambil menatap ponsel baru itu. Layarnya terang, jernih, dan terlalu halus untuk tangannya yang biasa memegang gagang panci panas. Ia menyalakan video call pertama untuk Jessie yang sedang di dapur bawah. Wajah Jessie muncul terlalu dekat ke kamera. "Lia, ya ampun, bening banget gambarnya. Kamu pinjam HP siapa?" "Punyaku." Jessie menjauh dari kamera. "Punyamu? Sejak kapan kamu punya ponsel yang kameranya bisa memperlihatkan pori-poriku sejelas ini?" Liana tertawa kecil. "Dari kantor. Alat kerja." "Alat kerja apaan sampai kelihatan mahal begitu?" Jessie menyipitkan mata. "Bos kamu yang kasih. Kantor yang memberikan. Berarti bos kamu yang menyuruh." Liana diam setengah detik terlalu lama. Jessie langsung menunjuk layar. "Nah, aku tahu. Ko Edwin itu suka sama kamu." "Jangan ngaco, Jess. Aku belum bilang apa-apa yang ngaco. Laki-laki dingin yang tiba-tiba beliin ponsel mahal, pasang emergency call, GPS, dan nomor dia sendiri. Itu bukan cuma sop kantor, Lia. Dia bertanggung jawab sebagai atasan. Atasan yang baik ada. Atasan yang memasukkan nomor sendiri ke tombol darurat pegawai perempuan juga ada, tapi jarang." "Jessie." Iya, aku diam." Jessie mengangkat kedua tangan, tetapi senyumnya tetap nakal. "Tapi kalau nanti dia tiba-tiba kirim sup, bunga, atau rumah, jangan bilang aku tidak kasih peringatan." Liana menutup wajah dengan tangan. "Kamu makin ngawur." Namun setelah panggilan berakhir, ia tidak langsung meletakkan ponsel. Pantulan wajahnya terlihat di layar gelap. Perempuan 50 tahun, rambut disisir sederhana, mata lelah, tetapi tidak lagi kosong seperti hari ia keluar dari rumah Pua. Ia menyentuh tombol samping yang tadi diajarkan Arman. 3 detik. Satu hal kecil, tetapi untuk pertama kalinya setelah lama sekali, ia punya alat yang bisa memanggil bantuan untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Liana tiba di law group lebih awal. Di mejanya, selain jadwal Edwin dan folder dokumen, ada sebuah amplop coklat dengan cap resmi pengadilan negeri. Namanya tertulis jelas, Liana Liem. Jantungnya turun. Ia membuka amplop itu dengan tangan yang perlahan mendingin. Di dalamnya ada surat panggilan sidang dan salinan jawaban dari pihak Albert. Beberapa baris pertama saja sudah cukup membuat udara di sekitarnya menipis. Albert menuduhnya meninggalkan rumah tanpa alasan sah, menelantarkan ibu mertua lanjut usia, dan berusaha menguasai harta bersama dengan itikat buruk. Di bagian tuntutan, kalimatnya lebih tajam. Pihak Albert meminta pengadilan mempertimbangkan agar Liana tidak mendapat bagian dari harta perkawinan. Liana menatap kertas itu lama. Ponsel baru di sebelah tangannya menyala karena pesan masuk dari Arman. "Bu Liana, bos bertanya apakah jadwal pagi sudah siap." Liana menarik napas. Jari-jarinya masih dingin, tetapi ia menggenggam ponsel itu dan membuka kontak Dennis. Kali ini, ia tidak akan panik sendirian. Kantor Dennis Yu berada di Jakarta Selatan, di lantai 2 sebuah gedung yang dari luar tampak biasa saja. Tidak ada marmer mencolok, tidak ada resepsionis dengan senyum beku. Tetapi begitu Liana masuk, ia merasakan ketenangan yang berbeda dari kantor pengacara yang pernah ia bayangkan. Rak dokumen tersusun rapi. Di dinding ada sertifikat profesi dan beberapa foto Dennis bersama timnya di ruang sidang.
Meja meeting panjang sudah disiapkan dengan air mineral, sticky note, dan folder kosong berlabel nama Liana. Jesse datang 5 menit setelah Liana, rambutnya masih sedikit berantakan karena buru-buru dari rumah. "Lia, kamu sudah makan?" Liana menggeleng. Jesse mengangkat kantong roti. "Aku tahu. Makanya aku bawa ini. Jangan perang hukum pakai perut kosong." Dalam situasi lain, Liana mungkin tertawa. Hari itu ia hanya menerima roti dengan kedua tangan dingin. Dennis masuk membawa salinan dokumen. Ia mengenakan kemeja putih tanpa jas, tetapi cara ia meletakkan berkas di meja membuat ruangan langsung berubah menjadi medan kerja. "Bu Liana, saya sudah baca jawaban dan gugatan balik dari pihak Albert." Liana menegakkan punggung. Seberapa buruk? Niatnya buruk. Tapi posisinya tidak sekuat yang dia kira. Jesse duduk di samping Liana. "Ko Dennis, langsung saja. Dia mau apa?" Dennis membuka halaman bertanda kuning. Pertama, Albert menyatakan Bu Liana meninggalkan rumah tanpa alasan sah. Kedua, dia menyebut Bu Liana menelantarkan ibu mertua lanjut usia yang selama ini bergantung pada perawatan rumah. Ketiga, dia meminta majelis mempertimbangkan pembagian harta bersama dengan sangat minimal untuk pihak Bu Liana, bahkan pada beberapa bagian dia mencoba membangun narasi bahwa Bu Liana beritikat buruk. Beritikat buruk. Jesse hampir berdiri. "Yang selingkuh 11 tahun siapa?" "Jess." Liana menyentuh lengannya. Dennis mengangguk. "Emosi itu wajar. Tapi di pengadilan, kita jawab dengan bukti." Ia menggeser folder pertama. Di dalamnya ada printout bukti transfer, foto, dan salinan pesan WhatsApp yang sebelumnya sudah Liana kumpulkan. "Kita punya bukti perselingkuhan. Kita punya bukti apartemen Golden Crown. Kita punya saksi dari pertemuan keluarga, termasuk Om Besar Pua, bahwa ada kesepakatan awal pembagian. Kita juga punya pola intimidasi dari keluarga Albert. Jadi dia tidak bisa menang?" tanya Liana. "Dalam hukum, saya tidak suka menjanjikan hasil mutlak." Dennis menatapnya serius. "Tapi gugatan balik seperti ini bisa kita patahkan, asal bukti perawatan dan kontribusi rumah tangga Bu Liana kuat." Liana menarik napas. "Bukti perawatan?" "Ya, mereka menuduh ibu menelantarkan keluarga. Kita buktikan sebaliknya. 30 tahun ibu mengurus rumah, anak, suami, dan Kim Hua. Itu bukan pekerjaan yang terlihat di slip gaji, tapi bisa dibuktikan lewat jejak administrasi." Dennis mulai menulis daftar di papan kecil. Catatan rumah sakit, kwitansi panti jompo, bukti pembayaran obat, bukti pembayaran sekolah Jason dulu, pembelian kebutuhan rumah tangga, foto atau pesan saat Liana mengantar kontrol kesehatan. Saksi tetangga atau kerabat yang tahu Liana diusir, bukan pergi tanpa alasan. Setiap kata membuat Liana melihat hidupnya sendiri dalam bentuk yang aneh. Selama ini semua itu disebut kewajiban. Hari ini, Dennis menyebutnya kontribusi. "Saya menyimpan beberapa kwitansi," kata Liana pelan. "Tapi tidak semua. Tidak apa-apa. Kita kumpulkan yang ada. Untuk panti jompo, bisa minta salinan administrasi pembayaran. Kalau atas nama Albert tapi ibu yang mengurus, kita cari pesan atau tanda tangan penerimaan." Jesse langsung membuka notebook. "Aku bantu catat. Lia, nanti pulang kita bongkar semua folder plastikmu. Ada di rumah Jesse sebagian. Sebagian masih di rumah Pua." Dennis mengangkat wajah. "Jangan ambil sendiri ke rumah Pua tanpa pendamping atau kesepakatan. Kalau perlu, saya kirim surat permintaan dokumen." Liana mengangguk. Ia baru menyadari betapa mudahnya Albert memutar cerita kalau ia datang sendirian dan terjadi keributan. Ponsel barunya bergetar. Pesan WhatsApp dari nomor Tiara muncul. Nama itu membuat dada Liana bergetar kecil. "Ciliana, maaf aku baru berani kirim sekarang. Tolong jangan bilang Jason dulu." Di bawahnya, ada file audio. Liana menatap Dennis. "Dari Tiara," katanya. Dennis langsung meminta izin untuk memutar. Liana mengangguk.
Suara dari rekaman itu tidak sempurna. Ada bunyi kursi, napas seseorang, dan suara Jason samar di belakang. Lalu suara Albert terdengar jelas, keras dan penuh penghinaan. Kalau kamu tidak suka aturan rumah ini, keluar. Pergi dari rumahku. Jangan harap kamu bisa bawa apa-apa. Liana memejamkan mata. Ia ingat malam itu. Ingat lantai ruang tengah yang dingin, ingat tatapan Jason yang tidak berani membelanya, ingat Tiara berdiri pucat di dekat tangga. Rekaman berlanjut. Suara Kim Hwa menyusul, menusuk dan serak. Pergi saja. Perempuan tidak tahu diri. Rumah ini bukan milikmu. Jesse menutup mulut. Matanya memerah karena marah. Dennis menghentikan rekaman setelah beberapa menit. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya berubah tajam. Ini penting. Bisa dipakai, tanya Liana. Sebagai bukti pendukung, sangat berguna. Kita perlu pastikan metadata file, tanggal, dan kalau memungkinkan Tiara bersedia membuat pernyataan tertulis. Tapi bahkan tanpa itu, rekaman ini mendukung narasi bahwa Bu Liana bukan meninggalkan rumah secara sukarela. Ibu diusir dan ditekan. Liana menatap layar ponsel. Pesan Tiara yang kedua masuk. Ci, aku takut. Tapi aku tidak bisa diam terus. Waktu itu aku rekam karena aku merasa mereka akan memutar balik cerita. Air mata Liana akhirnya jatuh satu tetes. Bukan karena sakit, melainkan karena di rumah yang sama tempat ia dihina, ternyata ada satu orang muda yang diam-diam menyiapkan jembatan untuknya keluar dari fitnah. Ia mengetik pelan, terima kasih, Tia. Kamu sudah sangat berani. Aku tidak akan menyebut namamu tanpa izinmu. Jesse menepuk punggungnya. Anak itu punya hati. Dennis menambahkan file Tiara ke daftar bukti. Setelah itu mereka bekerja sampai malam. Jesse menyusun kwitansi berdasarkan tahun. Liana membuka folder Google Drive dari ponsel baru, mengunggah bukti satu persatu. Dennis memberi label, perselingkuhan, kontribusi rumah tangga, pengusiran, harta bersama. Pukul 9 lewat, meja meeting dipenuhi tumpukan kertas, gelas kopi kosong, dan roti yang tinggal setengah. Dennis melepas kacamatanya sebentar. Ada satu hal lagi. Liana dan Jesse sama-sama mendongak. Bu Liana pernah bilang apartemen Golden Crown dibeli Albert untuk Yuni selama masa perkawinan, benar? Iya, saya menemukan tagihan dan cicilan di kartu kreditnya. Kalau pembelian itu menggunakan penghasilan selama perkawinan, apartemen itu bisa kita masukkan sebagai objek harta bersama. Bahkan, kalau ada risiko dialihkan atau dijual ke pihak lain, kita bisa ajukan sita jaminan ke pengadilan negeri. Jesse duduk tegak. Maksudnya dibekukan. Secara sederhana, ya, tidak bisa sembarangan dijual atau dipindahkan sebelum perkara selesai. Ruangan itu hening beberapa detik. Liana memikirkan Yuni di apartemen itu, dengan parfum mahal dan senyum menang. Memikirkan Albert yang memakai uang perkawinan untuk membeli tempat persembunyian bagi pengkhianatannya, lalu berani menuduh Liana ingin menguasai harta. Jesse menoleh padanya. Tatapan mereka bertemu. Satu nama tempat muncul di antara mereka seperti pintu yang tiba-tiba terbuka. Apartemen Golden Crown. Bersambung.